Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Biomedik 2. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima, yaitu tentang trematoda. Ada 4 jenis trematoda, yaitu trematoda usus, trematoda hati, trematoda paru, dan trematoda darah. Kita akan melihat masing-masing contoh dari spesiesnya. Yang pertama untuk trematoda usus ada Fasciolopsis buski. Kemudian trematoda hati ada Fasciola hepatica. Ini mudah mengingatnya ya, hati hepar, Fasciola hepatica. Kemudian paru ada Paragonimus westermani. Cara mengingatnya P ketemu dengan P ya, jadi paru ada Paragonimus westermani. Dan terakhir adalah trematoda darah. Kita akan mempelajari Schistosoma sp ya, ada 3 spesies, Japonicum, Mansoni, dan Haematobium. Kita masuk di trematoda usus. Tadi contoh spesiesnya adalah Fasciolopsis buski. Ini disebut sebagai cacing daun usus raksasa ya, karena paling besar ukurannya, atau giant intestinal fluk. Distribusinya endemik di Cina, ada juga di Taiwan, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Indonesia tentunya ya, tidak ketinggalan. Kemudian habitatnya, cacing dewasa ini hidup di usus halus, di duodenum dan jejunum manusia maupun babi. Kita lihat morfologinya. Ingat, trematoda itu bentuknya daun, maka dia punya panjang sekaligus juga lebar ya. Jadi cacing dewasa panjangnya 20-70 mm, sementara lebarnya 8-20 mm. Bentuknya bulat panjang seperti daun ya. Untuk 3 trematoda yang pertama yaitu trematoda usus, hati, dan paru ya. Kalau trematoda darah nanti berbeda. Kemudian acetabulum lebih besar daripada oral sucker-nya. Kepalanya tidak punya kerucut kepala. Usus terdiri dari sepasang sekung yang tidak bercabang dan diawali dengan prefaring yang pendek. Faring bentuknya bulat dan esofagusnya juga pendek. Alat reproduksinya, ingat bahwa trematoda ini sebagian besar dia hermaprodit, jadi dalam satu individu itu sudah ada testis sekaligus ovarium ya. Ada 2 testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovarium bercabang 1 terletak di pertengahan tubuh di sisi kanan garis tengah. Vitellaria terletak di sebelah lateral sekung, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ujung posterior dari tubuh cacing. Uterusnya melingkar menuju ke arah batang anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Kita lihat telur cacingnya. Jadi untuk Fasciolopsis buski telurnya lonjong, warnanya kekuningan, ukuran panjang 130 sampai 140 mikron, kecil ya dalam mikron, lebarnya 80 sampai 95 mikron. Dindingnya tipis tembus sinar dengan operkulum yang kecil pada salah satu kutubnya. Jadi operkulum ini nanti dimiliki oleh 3 trematoda ya, usus, hati, dan paru. Pada waktu baru keluar dari usus penderita, telurnya belum infektif. Seekor cacing betina dapat bertelur sampai 28.000 butir telur per hari. Jadi kalau pada dunia percacingan itu telurnya banyak-banyak ya, tidak seperti ayam hanya 1 atau 2, tapi beribu. Baiklah, kita akan melihat siklus hidupnya. Jadi hospes definitif pada Fasciolopsis buski ini, ingat ya, hospes definitif itu hospes tempat parasit hidup, tumbuh, berkembang biak secara seksual ya. Itu adalah manusia dan babi.
Kemudian ada hospes perantara. Kalau hospes perantara ini hospes tempat parasit berubah dari bentuk non-infektif menjadi bentuk infektif. Itu ada siput air tawar tapi genusnya tertentu ya. Jadi setiap spesies ini siput air tawarnya genusnya berbeda. Sehingga trematoda ini mengajarkan pada kita untuk setia ya. Jadi untuk Phasciolopsis busci siputnya adalah dari genus Segmentina, Hipeutis, dan Giraulus. Nah, ini sebagai spesies perantara pertama. Nah, untuk menjadi bentuk infektif, dalam hal ini adalah Metacercaria, dibutuhkan tumbuhan air sebagai hospes perantara kedua. Prosesnya adalah Metacercaria yang infektif ini ya, termakan oleh manusia ketika Metacercarianya ada pada tumbuhan air, atau termakan oleh babi, misalnya babinya ini dimandikan di sungai misalnya. Nah, termakan oleh manusia, kemudian masuk ke duodenum, larvanya keluar, kemudian akan melekatkan pada mukosa usus halus dan menjadi cacing dewasa dalam waktu 25-30 hari. Nah, umur cacing ini bisa mencapai 6 bulan. Nah, telur ini akan keluar bersama tinja, artinya ketika seseorang penderita ini BAB ya di sungai gitu. Ya, kalau di septic tank di WC karena langsung terhubung dengan septic tank relatif tidak masalah ya. Tapi kalau BAB-nya di sungai, maka telur akan keluar bersama tinja, kemudian selama 3-7 minggu dalam air, suhunya 30 derajat Celcius, maka telurnya akan menetas menjadi Merasidium. Nah, Merasidium ini dia punya rambut getar ya, dia bisa berjalan di dalam air. Dalam waktu 2 jam dia bisa menembus tubuh siput ya. Tadi dari Segmentina, Hipeutis atau Giraulus ya, sebagai hospes perantara pertama. Nah, jika lebih dari 5 jam si Merasidium ini sudah berjalan-jalan mencari siput, tetapi tidak ditemukan siput yang cocok dari 3 genus tadi, nah, maka larvanya akan mati. Jadi Merasidium ini akan meninggal ya. Kemudian di dalam tubuh siput air tawar ya, Merasidium yang tadi berhasil masuk di tubuhnya siput air tawar tadi akan berubah bentuk menjadi sporokista. Kemudian sporokista ini akan matang melepaskan redia induk yang memproduksi redia anak dan terakhir menghasilkan Cercaria. Jadi di dalam tubuh si siput itu terjadi beberapa perubahan. Secara umum adalah dari Merasidium berubah menjadi sporokista, kemudian menjadi redia dan Cercaria. Jadi kalau kita membelah tubuhnya siput kok ditemukan sporokista, berarti baru saja menginfeksi siputnya. Tapi kalau sudah bentuk Cercaria berarti sudah lama karena sudah siap keluar dari tubuh siput. Itu ya. Nah, kemudian Cercaria ini akan keluar dari tubuh siput, dia akan berenang ya, dia punya ekor bisa bergerak, dia berenang, kemudian masuk di tumbuhan air dalam waktu 1-3 jam ya, di tumbuhan air ini akan berubah menjadi Metacercaria ya. Jadi tumbuhan air ini sebagai hospes perantara kedua, dan disinilah terjadi perubahan menjadi bentuk infektif yaitu Metacercaria. Kita lihat patogenesisnya. Jadi parasit yang melekat pada mukosa usus halus ini menimbulkan keradangan ya, ulserasi dan abses sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, diare terutama di pagi hari ya, seperti morning sickness ya. Kemudian pada infeksi berat akan terjadi anemia yang nyata. Jadi memang dunia percacingan ini bisa secara umum rata-rata bisa menyebabkan anemia ya. Bisa juga terjadi obstruksi usus ya. Kemudian eosinofil itu mencapai 35%. Bagaimana pencegahannya? Yang pertama tentu pengobati penderita
berikutnya adalah memberantas siput. Dan memberantas siput ini termasuk lebih efektif ya. Karena apa? Karena di tubuh siput itu terdapat 3 tahap perkembangbiakan larva. Kemudian siputnya ini mudah kelihatan ya karena besar ya. Kemudian Cercaria juga relatif mudah diidentifikasi di bawah mikroskop ya, bergerak gitu. Daripada dibandingkan ketika kita memberantas tumbuhan airnya ya. Jadi untuk mengetahui Metacercaria pada tumbuhan air jauh lebih sulit daripada mengidentifikasi adanya larva ya Cercaria di dalam tubuh siput. Nah, kalau siputnya ini diberantas, secara otomatis akan memutus rantai penularan ya. Dia tidak sempat menjadi bentuk yang infektif yaitu Metacercaria. Kemudian sayuran atau tanaman air dimasak dengan baik, dan ibu kita punya kebiasaan memasak sayur dengan amat sangat baik ya. Kadang-kadang masih sisa, kemudian dipanasi, besok pagi sisa lagi masih dipanasi lagi ya. Kemudian penggunaan larutan kapur ini berfungsi untuk memberantas telur, Merasidium maupun Cercaria. Kemudian menjauhkan babi dari daerah yang banyak tumbuhan airnya ya. Jadi tadi babinya ini bisa memakan tumbuhan air yang mengandung Metacercaria ya, dan bisa menularkan pada yang lainnya. Kemudian hindari pemakaian tinja untuk pupuk ya, sekarang sudah jarang ya, lebih banyak menggunakan pupuk urea ya, pupuk. Ini adalah bentuk telur dari Phascolepsis buski ya. Jadi ini cacing dewasanya ya, bentuknya daun, tidak seperti cacing yang kita pelajari dulu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura ya. Ini bentuknya adalah pipih. Nah, ini 2 testisnya tadi ya. Nah, ini adalah bentuk lainnya. Nah, ini Vitellaria itu kelenjar ini yang ini ya, di samping-samping ini. Nah, ini 2 testisnya. Tuh. Ini bentuk Cercarianya ya. Bentuk Cercarianya itu dia memiliki ekor. Nah, ini siklus hidupnya. Ya, jadi di sini ada keong sebagai hospes perantara pertama. Di tubuh keong itu bisa ditemukan Sporokista, Redia dan Cercaria. Ya, kemudian tumbuhan air ini sebagai hospes perantara kedua, dan terjadi perubahan menjadi Metacercaria yang merupakan bentuk infektif. Jadi kalau manusia misalnya memakan tanaman air ya, sayur-sayuran air secara mentah, itu yang berpotensi untuk tertular ya. Bisa juga babi, tadi sudah kita bicara ya. Baik, yang kedua kita akan membahas Trematoda hati. Contohnya adalah Fasciola hepatica, dari kata hepar ya, biar kalian mudah mengingatnya. Hati hepatica ya, Fasciola hepatica. Nama lainnya adalah Swift liver flag ya, distribusinya kosmopolit, itu mendunia. Habitatnya cacing dewasa hidup pada saluran empedu bagian proksimal dan di kantong empedu. Morfologinya bentuknya pipih seperti daun ya, punya tonjolan yang khas di anterior yang disebut sebagai sepalikon ya. Jadi ini memberikan gambaran seperti bahu ya, bahu seperti manusia punya bahu ya. Panjangnya 20-30 mm, lebarnya 8-13 mm, lebih kecil daripada Phascolepsis buski ya. Sakernya ada 2, ada oral saker dan ventral saker yang ukurannya hampir sama. Kemudian usus merupakan saluran pencernaan yang bercabang lateral sampai ke ujung distal dari sekum. Alat reproduksinya, ingat ini masih hermaprodit, jadi ada testis sekaligus ovarium dalam satu individu. Uterusnya melingkar. Vitellaria atau kelenjar vitellir bercabang intensif, tersebar luas ke seluruh parenkim. Telur ukurannya
130 sampai 150 mikron kali 63 sampai 90 mikron. Jadi ukurannya kecil ya, harus dilihat pakai mikroskop. Kemudian punya operkulum, jadi untuk 3 trematoda, usus, hati, dan paru semuanya memiliki operkulum. Dan waktu keluar telurnya belum mengandung meragium. Kita lihat siklus hidupnya. Telur ini keluar bersama tinja ketika seseorang penderita BAB ya di sungai itu. Kemudian di dalam air dalam waktu 9 sampai 15 hari akan berubah menjadi merasidium. Kemudian menetas masuk di hospes perantara pertama, yaitu siput air tawar, dalam hal ini dari genus Limnea. Nah, di tubuh siput ini bisa kita ketemukan bentuk sporokista, redia, dan serkaria. Kemudian masuk di tumbuhan air atau rumput. Jadi hospes perantara keduanya sama dengan Phascolepsis buski, yaitu tumbuhan air ya. Kemudian kistanya ini akan menjadi metaserkaria di tumbuhan air ya, sebagai hospes perantara kedua, dan ini merupakan bentuk yang infektif. Kemudian metaserkaria ini termakan oleh hospes definitif. Kemudian parasit akan keluar ya. Kemudian migrasi lewat dinding usus masuk ke hati melalui aliran darah, kemudian ke saluran dan kandung empedu, dan di sana menjadi cacing dewasa. Patogenisasnya, cacing dewasa menyebabkan obstruksi empedu, peradangan saluran empedu, dan atrofi parenkim hati serta sirosis periportal. Migrasi cacing muda dari usus ke hati akan menimbulkan ektropik di dinding usus, jantung, bola mata, dan paru-paru. Bagaimana mencegahnya? Yang pertama tentu memasak sayuran dengan matang ya, karena tadi tumbuhan air atau sayuran yang tumbuh di air merupakan hospes perantara kedua, tempat berubah menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif ya. Kemudian menjaga lingkungan hidup dan memberantas siput ya, karena di tubuh siput ini ada 3 perkembangbiakan larva ya, sporokista, kemudian redia, dan serkaria. Kemudian tidak memakan hati yang mentah atau kurang matang ya, setengah matang. Nah, ini adalah bentuk operkulumnya. Ini bentuk operkulumnya. Ini adalah spalkon tadi ya, yang seperti bahu, memberi gambaran seperti bahu ya. Ini cacing dewasanya, jadi bentuknya gilik ya. Kita jangan berpikir lagi bahwa yang namanya cacing selalu bentuknya seperti cacing tanah ya, tidak ada cacing yang bentuknya seperti daun. Ini cacing dewasanya ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari cacing trematoda hati. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi di sini keongnya juga berbeda ya. Ini seperti sumpil ya, kalau orang Jawa mengatakan keongnya ini dari genus Limnea ya. Jadi selain ada sapi juga ada kambing ya. Jadi hospes definitifnya bisa manusia, kambing, ataupun sapi ya. Di tubuh ini adalah merasidiumnya, dia punya rambut getar ya, bisa bergerak-gerak di dalam air. Ini genus Limnea dari siput air tawar. Di tubuh siput bisa ada sporokista, redia, serkaria. Serkarianya pun bentuknya berekor ya. Kemudian hospes perantara keduanya juga sama dengan Phascolepsis buski, yaitu tumbuhan air. Kita masuk di trematoda paru, Paragonimus westermani ya. Jadi P ketemu P, trematoda paru, Paragonimus westermani. Nama penyakitnya tinggal nambahin asis, paragonimiasis. Distribusinya ada di Asia, termasuk di sini Cina, Taiwan, Korea, Jepang. Nah, Indonesia masuknya yang di dan lain-lain karena masuk di Asia Tenggara ya. Habitatnya cacing dewasa di dalam kista. Ini hidup di paru dari hospes definitif. Kita lihat morfologinya. Cacing dewasa warnanya coklat kemerahan, bentuknya seperti sendok ketika masih hidup, kemudian seperti lonjong ya, bundar mirip biji kopi ketika mati ya.
Kutikula cacing memiliki spina yang merupakan ciri khas dari Paragonimus westermani. Punya saker baik oral maupun ventral saker. Alat reproduksinya ini masih hermafrodit ya, jadi ada testis sekaligus ovarium ya. Testisnya memiliki lobus yang tidak teratur, terletak secara berdampingan di sepertiga bagian posterior dari tubuh. Ovarium juga memiliki lobus, terletak di bagian anterior dari testis, jadi di depannya testis, berada di bagian posterior dari ventral saker. Kemudian pitellaria bercabang secara intensif, terletak di seluruh tepi dari tubuh cacing. Telurnya warna kuning kecoklatan, lonjong, ukurannya 95 kali 55 mikron. Jadi semua ukuran telur cacing itu dalam mikron, kecil ya, harus dilihat pakai mikroskop. Jadi telur cacing dari Paragonimus westermani juga memiliki operkulum. Ya, cirinya operkulumnya ini menebal di bagian tepi. Dan waktu keluar telurnya ini belum mengandung merasidium. Jadi perubahan dari telur menjadi merasidium ini terjadi di dalam air. Kita lihat siklus hidupnya. Hospes definitifnya itu mamalia dan manusia pemakan ketam. Jadi mamalia itu ya bisa babi, sapi, kerbau ya, teman-temannya. Ada dua hospes. Hospes perantara pertama adalah siput. Di sini dari genus Huasemisulocospira dan Thiora, bukan tiara ya, tapi Thiora. Kemudian hospes perantara keduanya ini enak-enak ya, ada ketam. Tahu ya ketam ya, Master Crab ya. Ya, krustasea. Ya, dari krustasea yaitu ketam ataupun udang batu. Ya. Telur cacing ini bisa keluar bersama dahak maupun tinja. Jadi karena ini ada di paru ya, maka ketika seseorang penderita ini berdahak di air itu bisa menularkan juga. Ya, selain lewat dahak juga bisa lewat tinja, misalnya BAB di sungai. Kemudian telur ini masuk ke dalam air dalam waktu 3 minggu, suhunya 27 derajat Celcius, maka merasidium telurnya berubah menjadi merasidium ya, tadi punya rambut getar. Nah, merasidium ini kemudian berenang mencari siput yang cocok, ini ada Huasemisulocospira atau Thiora. Nah, dalam tubuh siput ini ada bentuk sporokista, redia, dan serkaria. Kemudian masuk ke tubuh ketam atau udang batu. Nah, di dalam tubuh hospes perantara kedua ini akan berubah menjadi bentuk metaserkaria. Maka sebaiknya kalau mengkonsumsi ketam ataupun udang batu betul-betul dimasak dengan matang ya. Kita lihat patogenesisnya. Cacing dewasa di dalam kista di dalam paru ini menimbulkan batuk kering. Dapat disertai dengan dahak berdarah atau hemoptysis endemik, terutama terjadi di pagi hari. Kemudian migrasi cacing pada organ lain ya. Ini menimbulkan gejala dan keluhan yang berbeda tergantung organ yang disinggahinya. Nah, bila singgahnya itu di otak, maka akan menimbulkan prognosis yang buruk. Pencegahannya, yang pertama tentu memasak ketam dengan baik ya, dan memberantas siput. Nah, ini adalah operkulumnya tadi tebal ya. Bentuk cacingnya ya, ini masih hermafrodit, jadi ada testis sekaligus ovarium. Bentuknya juga seperti daun ya, pipi. Ini adalah bentuk-bentuk lain. Nah, ini siklus hidupnya ya, ini jadi merasidium ini berubah dari telur menjadi merasidium ini di air ya. Tanda biru-biru ini menunjukkan prosesnya terjadi di air. Kemudian tadi berenang mencari siput ya, bisa dari Thiora ya atau Semisculpifera tadi ya.
Nah, di dalam tubuh si siput ini akan terjadi perubahan bentuk sporokista, redia, dan serkaria. Dan ciri khas pada Paragonimus westermani ini serkarianya tidak berekor, ya, serkarianya tidak berekor. Kemudian hospes perantara keduanya adalah ketam atau udang batu. Jadi di dalam tubuh ketam atau udang batu ini akan berubah menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif dan nanti menginfeksi manusia kalau memakan ketam atau udang batu yang dimasak kurang matang. Nah, ini adalah kesimpulan dari trematoda yang sudah kita pelajari, ya. Di sini ada Clonorse sinensis, itu contoh dari trematoda hati. Kalau tadi yang Ibu jelaskan adalah trematoda hatinya Fasciola hepatica, ya. Di sini ada contoh lain yaitu Clonorse sinensis. Kemudian Paragonimus westermani itu contoh dari trematoda paru. Kemudian Fasciolopsis buski itu contoh dari trematoda usus. Jadi kalau kita lihat cara membacanya dari sini, ya. Dari sini di gambar usus berarti trematoda usus, ya. Contohnya adalah Fasciolopsis buski. Jadi karena ini cacingnya itu giant, ya, raksasa, maka telurnya pun ukurannya juga paling besar, ya, dibandingkan yang lain. Kemudian ini menjadi bentuk Merasidium, ya, dia punya rambut getar, bisa berenang, kemudian masuk ke tubuh siput. Perhatikan, jadi siputnya ini juga beda-beda, ya, bentuknya tergantung spesies yang menginfeksi. Kemudian hasil akhir di tubuh siput ini adalah serkaria. Nah, serkarianya ini bentuknya adalah memiliki ekor, ya, memiliki ekor. Serkaria ini akan berenang masuk di tumbuhan air sebagai hospes perantara kedua. Jadi siput ini hospes perantara pertama, kemudian tumbuhan air sebagai hospes perantara kedua. Nah, serkaria yang memasuki tumbuhan air ini kemudian akan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif, ya, nanti bisa menginfeksi orang lain. Yang kedua kita akan pelajari ini gambar paru, ya. Jadi trematoda paru kita lihat di sini contohnya adalah Paragonimus westermani. Ini telurnya di dalam air berubah menjadi Merasidium. Ya, Merasidium akan berenang mencari siput. Nah, di dalam tubuh siput hasil akhirnya adalah serkaria. Khusus Paragonimus westermani cirinya adalah tidak punya ekor. Kemudian masuk di hospes perantara kedua, bisa udang batu ataupun ketam, crab, ya. Dan di sini akan berubah menjadi bentuk infektif yaitu metaserkaria. Terakhir adalah trematoda hati, ya. Ini gambar hati, contohnya adalah Clonorse sinensis. Ini telurnya keluar bersama tinja ketika seseorang penderita BAB di sungai. Kemudian telur ini masuk di dalam air akan berubah menjadi Merasidium. Merasidium berenang mencari siput, ya, yang sesuai, siput air tawar. Kemudian di dalam tubuh siput hasil akhirnya adalah serkaria. Serkarianya juga berekor, ya. Kemudian berenang akan masuk di hospes perantara kedua. Dalam hal ini untuk Clonorse sinensis hospes perantara keduanya adalah ikan. Ini juga enak, ya. Makanya hati-hati kalau makan ikan, ya, lebih baik dimasak dengan betul-betul matang. Di dalam tubuh ikan ini akan berubah menjadi bentuk metaserkaria yang merupakan bentuk infektif. Jadi manusia akan bisa terinfeksi kalau di dalam tubuh ikan ini ada metaserkarianya dan ikannya dimasak kurang matang sehingga metaserkarianya masih hidup. Kita masuk di trematoda darah, anggota trematoda yang keempat. Nah, untuk trematoda darah ini dia berbeda dengan ketiga trematoda yang lain, ya. Dia punya banyak keistimewaan. Contohnya adalah schistosoma. Keistimewaan yang pertama adalah bahwa trematoda darah ini tidak hermafrodit.
Artinya dia disius sehingga jelas bisa dibedakan ada cacing jantan dan cacing betina ya. Jadi boleh kita menyebutkan skistosoma jantan atau skistosoma betina, tapi jangan pernah menyebutkan vaskula jantan, vaskula betina ya, atau vasculopsis jantan, vasculiopsis betina, salah besar ya. Juga tidak ada Paragonimus westermani jantan ataupun Paragonimus westermani betina ya, karena ketiganya adalah hermafrodit. Tapi khusus skistosoma dia bisa kita sebut ada skistosoma jantan dan skistosoma betina. Kemudian ukuran yang jantan itu lebih besar dari yang betina. Jadi kalau kemarin Ibu katakan bahwa di dunia percacingan biasanya yang betina lebih panjang ya. Jadi kalau panjangnya itu tetap lebih panjang skistosoma betina. Tetapi besarnya badan itu besar yang cacing jantan. Kemudian pada cacing jantan ini ada ciri khas yang disebut sebagai canales genaicoporus ya, ini hanya dimiliki oleh skistosoma. Ini merupakan tempat di mana cacing betina itu berada selama terjadi kopulasi, yang merupakan ciri khas pada skistosoma. Kemudian kalau yang 3 tadi semua telurnya punya operkulum, khusus untuk trematoda ini tidak memiliki operkulum, tetapi dia memiliki spina ya. Nah, spina ini nanti bisa berfungsi sebagai salah satu alat untuk identifikasi dari ketiga spesies skistosoma ya. Nah, waktu dikeluarkan telurnya sudah berisi embrio ya. Jadi ketika telur dari skistosoma ini keluar bersama tinja, dia sudah berisi embrio yang sempurna dan memiliki rambut getar yang disebut sebagai merasidium. Kemudian stadium infektifnya, kalau yang lainnya tadi adalah metaserkaria, khusus untuk skistosoma ini bentuk infektifnya, bentuk yang siap menginfeksi manusia adalah bentuk serkaria ya. Jadi skistosoma ini tidak membutuhkan hospes perantara kedua, juga tidak memiliki bentuk metaserkaria ya, karena bentuk infektifnya adalah serkaria. Nah, ciri serkaria pada skistosoma ini adalah memiliki ekor dan bercabang 2. Punya ekor, ekornya bercabang 2, dan dia mampu menembus kulit sehat dari hospes definitif. Nah, di sini tidak ada stadium metaserkaria karena serkarianya ini adalah bentuk yang infektif. Kita lihat di skistosoma japonicum, nama lainnya adalah oriental blood flag. Penyakitnya tinggal nambahi asis, schistosomiasis japonica atau schistomiasis oriental atau penyakit demam keong atau disebut sebagai penyakit Katayama. Distribusinya adalah di Asia Timur dan Tenggara. Nah, di Indonesia ini katanya dia endemik di Sulawesi Tengah, yaitu di sekitar Danau Lindu dan Lembah Napu ya. Namun demikian nak, kalau kemarin kalian melihat video hasil pemeriksaan siput, nah itu adalah hasil yang betul-betul kita temukan. Ternyata siput yang diambil dari paret ya di dekat Desa Gonilan itu juga ditemukan adanya serkaria dari skistosoma. Nah, cirinya adalah serkarianya berekor dan bercabang 2. Ya. Kemudian habitatnya cacing dewasa hidup di bagian intrahepatik sistem vena porta, di vena mesenterica, kemudian di daerah ileocecal dan plexus vena hemorrhoidalis. Kita lihat siklus hidupnya, hospes lain selain manusia itu bisa menginfeksi anjing, kucing, sapi, babi maupun tikus. Jadi ya banyak sekali selain
manusia ya, itu tikus juga bisa. Hospes perantaranya hanya satu, yaitu siput air tawar dari genus Oncomelania. Telur bisa keluar bersama tinja, artinya saat BAB di sungai, atau bersama urin saat buang air kecil ya, di sungai. Kemudian masuk di dalam air, kemudian akan menetas menjadi merasidium. Merasidium mencari siput di dalam tubuh siput, berubah menjadi sporokista, langsung serkaria. Jadi tidak ada bentuk redia. Ini juga keistimewaan dari skistosoma. Nah, jadi di dalam tubuh siput hanya ada bentuk sporokista dan serkaria. Kemudian serkaria ini sudah merupakan bentuk infektif, dia bisa menembus kulit manusia, kemudian masuk ke aliran darah aferen, kemudian ke jantung dan paru-paru, kembali ke jantung kiri, masuk ke sistem sirkulasi sistemik, kemudian ke cabang-cabang vena porta, kemudian mencapai hati, kemudian di hati akan mengambil makanan, tumbuh menjadi cacing dewasa, dan kembali ke vena porta serta vena usus ataupun vena kandung kemih. Ya. Jadi perhatikan baik-baik siapa yang kira-kira berpotensi untuk terinfeksi ya. Jadi kalau adanya siput ini misalnya di parit ya, kalian pernah melihat ibu-ibu atau bapak-bapak yang bekerja di sawah, entah tandur kayak menanam atau membajak sawah pakai sepatu ya, jarang sekali. Yang pakai boot pun juga jarang. Jadi bisa jadi serkaria nanti bisa menembus kulit mereka ya, atau para pekerja yang membunuh keong yang mau dibuat sate misalnya ya, kalau tidak menggunakan hand glove ya, itu bisa menembus kulit seandainya siputnya ini itu ada serkarianya. Nah, cacing ini ternyata umurnya bisa mencapai 30 tahun, luar biasa ya, lama. Nah, morfologinya kita lihat, cacing dewasanya berkulit halus ya, tidak ada tuberkelnya ya. Jadi kalau mau kulitnya halus bisa memakai masker skistosoma ya. Cacing jantannya panjangnya 12 sampai 20 mm, betinanya 26. Jadi ibu ingatkan, kalau panjangnya tetap panjang yang betina, tetapi besarnya tubuhnya lebih besar yang jantan ya. Kemudian cacing jantan memiliki 6 sampai 8 testis, sementara cacing betina memiliki ovarium di tengah tubuhnya. Telur warnanya kuning, ukurannya 70 sampai 105 mikron kali 50 sampai 80 mikron. Nah, untuk skistosoma ini telurnya tidak punya operkulum. Ini juga keistimewaan dari skistosoma ya, karena telur trematoda yang 3 lainnya tadi semua punya operkulum, tapi pada skistosoma ini tidak memiliki operkulum, tetapi dia memiliki tonjolan yang disebut sebagai lateral knob ya, ini ciri khas. Patogenesisnya, Schistosomiasis japonica ini relatif lebih berat daripada Schistosoma mansoni maupun Haematobium dikarenakan produksi telurnya yang lebih banyak. Kelainan kulit itu bisa terjadi pada stadium pertama karena tadi serkarianya menembus kulit ya. Bisa menimbulkan gatal-gatal yang bila ada intoksikasi akan disertai dengan demam, kemudian eosinofilia dan pembengkakan hati. Kelainan usus ini manifestasinya bisa terjadi disentri. Ini merupakan gejala awal pada stadium kedua, dan pada stadium menahun atau stadium ketiga akan terjadi sirosis periportal dan asites, jadi pembesaran ya. Kemudian pencegahannya bagaimana? Yang pertama tentunya pengobatan massal. Yang kedua perbaikan lingkungan hidup ya, terutama di sini adalah memberantas siput air tawar ya, karena siput ini merupakan satu-satunya hospes definitif ya, sehingga dengan membunuh siput ini nanti
mata rantai penularannya akan terputus. Ya. Kita lihat bentuk telurnya. Ya, ini adalah spina tadi ya. Jadi tidak ada operkulum tapi memiliki spina. Dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk identifikasi. Ya, sebenarnya ada 3 spesies ya, Mansoni, Japonicum, dan Haematobium. Tapi di sini nanti di belakang ada bentuk telur Haematobium ya. Jadi untuk Schistosoma mansoni itu spinanya ada di pinggir dan panjang ya. Sementara pada Japonicum itu juga di pinggir tapi kecil. Nah, untuk Haematobium nanti dia ada di tengah spinanya. Nah, ini adalah Japonicum yang ada di rektum. Nah, ini adalah Schistosoma betinanya, ini yang jantan. Tadi punya Canales gynaecoporum ya. Nah, ini cacing jantannya besar, lebih besar ya. Nah, ini untuk yang betina. Jadi ketika terjadi kopulasi, cacing betinanya akan berada di Canales gynaecoporus dari cacing jantannya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah bentuk serkaria pada Schistosoma. Dia berekor dan bercabang 2 ya, cirinya adalah bercabang 2. Jadi kalau kalian itu hatinya bercabang 2 ya seperti serkarianya si Schistosoma ya. Untuk Schistosoma mansoni kita lihat, nah ini yang jantan ya, yang jantan itu lebih besar, lebih gendut ya. Kalau panjangnya tetap panjang yang betina ya. Jadi ketika terjadi kopulasi maka cacing betina ini akan berada di Canales gynaecoporus dari cacing jantannya ya. Nah, ini untuk cacing jantannya. Nah, ini cacing betinanya ada di dalam ya. Ini untuk siklus hidupnya. Jadi ketika ada orang BAB atau BAK ya di sungai, jadi pokoknya harus ada airnya, entah di kolam renang, entah di sungai, entah di laut begitu ya, pokoknya langsung berhubungan dengan air. Maka telur ini kemudian menjadi merasidium. Merasidiumnya akan berenang mencari siput yang cocok tadi. Di tubuh siput akan berubah dan hasil akhirnya adalah serkaria. Serkarianya ini akan berenang di dalam air ya, karena Schistosoma ini tidak memiliki hospes perantara kedua, maka bentuk infektifnya adalah serkaria ya, dan ini bisa menembus kulit. Nah, itu cara menginfeksinya. Ini juga sama ya, pada prinsipnya cirinya serkarianya adalah berekor dan bercabang 2 ya. Jadi hospes definitifnya adalah manusia, hospes perantaranya adalah siput air tawar. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada 3 macam Schistosoma ya. Ada Mansoni, ada Japonicum, ada Haematobium. Nah, cirinya spinanya kalau pada Mansoni itu spinanya di pinggir panjang. Japonicum itu di samping tapi kecil ya. Kemudian Haematobium itu spinanya di tengah panjang ya. Nah, kemudian telur ini di dalam air menjadi merasidium. Merasidium akan berenang mencari siput yang cocok. Di tubuh siput itu hasil akhirnya adalah serkaria ya. Jadi di tubuh siput itu kemungkinan ada sporokista tapi tidak ada redia ya. Jadi dari sporokista ini langsung berubah menjadi serkaria. Cirinya adalah berekor dan bercabang 2. Kemudian serkaria ini sudah merupakan bentuk infektif dan dia bisa menembus kulit untuk menginfeksi manusia yang sehat. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.